Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Trisugiyantari, lalu ada teman saya Jihan Nabilah, dan yang terakhir ada teman saya Rifki Atalarik Hakim. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Optimasi Produk Celana Jogger di CV Rizky Mandiri Jaya dengan pendekatan keilmuan analisis, perancangan kerja, dan ergonomi. Next. Nah, di pertama itu ada pendahuluan, di mana perkembangan dunia fashion tidak perlu dilakukan kembali. Perkembangannya yang sangat besar, yang sangat pesat juga membuat tren-tren fashion tidak pernah berhenti untuk mengeluarkan produk yang dapat meningkat konsumennya. Nah, salah satunya itu adalah celana jogger. Nah, celana jogger ini dapat digunakan oleh laki-laki maupun perempuan. Maka karena melihat peluang itu, CV Rizky Mandiri Jaya memberanikan diri untuk memproduksi celana jogger, meskipun untuk saat ini hanya memproduksi celana jogger khusus untuk laki-laki. Nah, saat kami melakukan observasi ke tempat tersebut atau ke tempat produksi ini, kami masih melihat beberapa permasalahan yang terjadi di CV Rizky Mandiri Jaya ini, seperti pada sistem kerjanya yang kenyamanan para pekerja atau operator dalam proses penjahitan, dan beberapa tempat penyimpanan yang kurang efektif untuk digunakan. Maka dari itu, kami mengusulkan beberapa alat bantu agar dapat mengoptimalkan pekerja dan operator sehingga waktu yang digunakan untuk memproduksi juga lebih singkat dan menghasilkan produk sesuai dengan keinginan konsumen atau market. Next. Nah, Kemudian untuk metodologi akan dijelaskan oleh teman saya, Rifki Atalarik Hakim. pada metodologi, yang pertama itu ada alat ukur. Nah, pada penelitian kali ini, penulis melakukan sebuah usaha konveksi yang bernama CV Rizky Mandiri Jaya, yang terletak pada Kabupaten Tangerang, Banten. Pada saat ini, CV Rizky Mandiri Jaya sedang melakukan pembuatan celana jogger untuk pria. Terdapat 10 operasi yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk yang diawali dengan mengukur pola dan diakhiri dengan inspeksi. Untuk dapat mengetahui lama waktu yang dibutuhkan pada proses celana jogger pria, penulis menggunakan stopwatch sebagai alat ukurnya. Nah, kemudian kita masuk kepada prosedur. Nah, jenis pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan observasi atau melakukan pengamatan secara langsung, serta melakukan wawancara secara langsung kepada pemilik dan pekerja di CV Rizky Mandiri Jaya. Observasi ini dilakukan pada hari Sabtu 28 November 2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan metode pengukuran waktu secara langsung. Data waktu yang diperoleh bermanfaat untuk menghitung waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku dalam proses produksi celana jogger pria. Setelah menemukan letak permasalahan, penulis menganalisis bahwa terdapat berbagai cara agar mempersingkat waktu baku dan waktu siklus, serta mempermudah operator agar mendapatkan kinerja yang terbaik. Nah, yang terakhir itu alat bantu analisis. Nah, untuk dapat memudahkan suatu permasalahan pada CV Rizky Mandiri Jaya, penulis menggunakan software Autodesk Inventor 2019. Nah, ini itu dapat membantu merancang alat bantu usulan. Nah, Autodesk Inventor 2019 ini dilengkapi dengan fitur-fitur yang menunjang untuk desain produk, desain mesin, desain konstruksi, dan keperluan teknik lainnya. Nah, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut dokumentasi lantai produksi pada CV Rizky Mandiri Jaya. Terlihat bahwa masih banyak kain hasil produksi berserakan. Hal ini bisa menyebabkan kerja para pekerja itu terganggu. Kemudian terlihat kursi yang dipakai pekerja tidak memiliki sandaran.
Dikhawatirkan pemakaian kursi ini dapat menyebabkan sakit punggung yang dialami oleh pekerja. Maka dari itu, kami menyusun peta kerja existing. Kami menggunakan peta kerja keseluruhan dan peta kerja setempat. Pada keseluruhan, kami menggunakan peta proses operasi dengan jumlah kegiatan operasi adalah 20 detik, dengan waktu 780 detik. Sedangkan pemeriksaan yang dilakukan adalah 6 detik. Jadi total waktu yang diperoleh adalah 780 detik. Kemudian untuk peta kerja setempat, kami menggunakan peta pekerja mesin khusus untuk operasi membuat frame celana. Pada tabel yang di atas adalah menggunakan mesin kamput, sedangkan yang di bawah merupakan menggunakan mesin obras. Pada mesin kamput, persen penggunaan pekerja adalah 100% dan persen penggunaan mesin adalah 48,9%, sedangkan persen penggunaan pekerja 100% dan persen penggunaan mesin obras adalah 80%. Selanjutnya, alat bantu kerja akan dijelaskan oleh teman saya, Ibu Setiayu. Nah, untuk alat bantu usulan sendiri, kami mengusulkan 2 alat bantu, yaitu ada kursi sandaran dan tempat menaruh barang produksi. Di mana di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu kursi sandaran. Nah, di kursi sandaran ini yang seperti kita tahu dan teman-teman saya juga udah jelaskan tadi, bahwa di lantai produksi ini untuk operator atau pekerja sendiri itu kurang nyaman karena masih menggunakan kursi yang tanpa sandaran. Nah, untuk itu kami di sini mengajukan kursi yang berisi sandaran dengan beberapa dimensinya, yaitu ada lebar pantat duduk dengan presentil 50, lalu untuk berat badan juga dengan presentil 95, dan tinggi popliteal ada presentil 50. Dan ada juga presentil atau maksud saya dimensi dari bahu ke bahu itu sebesar presentilnya 50. Nah, untuk alat bantu usulan kedua yaitu tempat menaruh barang produksi. Seperti yang kita tahu bahwa di lantai produksi itu banyak sekali kain-kain yang digunakan serta produk yang sudah siap dijahit yang dari tempat ukur itu. Nah, seperti yang kita lihat juga bahwa tempatnya itu kurang bagus karena hanya terbuat dari kardus, sehingga di sini kami merancangnya dengan menggunakan tempat menaruh barang produksi yang berisi roda. Hal ini memudahkan para pekerja untuk menaruh barang produk tersebut dan gampang juga memudahkan juga untuk memindahkannya dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Nah, hal ini juga yang memudahkan atau yang menyebabkan waktu produksinya bisa lebih efektif dan efisien, seperti yang kita tahu bahwa kalau di perancangan sistem ergonomi itu harus efektif dan efisien untuk menghasilkan produk yang baik. Next. Selanjutnya, peta kerja usulan akan dijelaskan oleh Jihan Nabila. Selanjutnya, setelah kami menentukan alat bantu usulan, kami membuat peta kerja usulan yang terdiri dari peta kerja keseluruhan dan peta kerja setempat. Pada peta kerja keseluruhan, kami membuat OPC usulan dengan jumlah operasi adalah 22, waktunya adalah 600 detik, dan pemeriksaan sejumlah 5. Kami memperoleh waktunya sebesar 600 detik. Hal ini membuktikan bahwa waktu yang diperoleh kerja usulan lebih sedikit jika dibandingkan dengan existing. Yang selanjutnya adalah untuk peta kerja setempat, kami menggunakan PTKTK atau peta tangan kanan, tangan kiri. Waktu tiap siklus yang diperlukan adalah 451 detik, jumlah produk komponennya adalah 1, waktu untuk membuat satu produk adalah 451 detik. Selanjutnya, waktu baku akan dijelaskan oleh teman saya, Rifki Atalarik. Nah, di sini kami menggunakan metode pengukuran waktu tidak langsung, yaitu menggunakan motion time measurement atau dapat disingkat MTM. Nah, di sini itu kita dapat menemukan waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku. Nah, pada waktu siklus usulan ini, kami
memperoleh 0,529 menit. Kemudian pada waktu normal usulan kami memperoleh 0,662 menit. Dan yang terakhir waktu baku usulan kami memperoleh 0,768 menit. Kemudian yang terakhir itu kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan adalah CV Rizky Mandiri Jaya belum mengoptimalkan tata letak tempat kerja yang baik. Hal ini dibuktikan dengan kain yang masih belum tertata dengan baik, sampah hasil produksi yang masih terlihat berantakan di lantai, dan kursi yang dipakai pekerja tidak terdapat sandaran. Hal ini dapat menyebabkan gerak kerja pekerja dapat terganggu. Untuk itu, kami mengusulkan tempat untuk menyimpan produksi dan kursi sandaran. Selain itu, terbukti bahwa penambahan alat bantu tersebut dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa untuk like videonya, komen, dan share videonya. Saya Gung Tri. Saya Jihan Nabila. Saya Rifki Tarik Hakim. Dadah! Dadah! Sampai jumpa di video See you next time.